Yang pertanyaan sering muncul ke kami adalah pertama, ada nggak, benar nggak Pak? Gitu ya, benar nggak sih sekarang ini banyak yang menawarkan kesempatan kerja di sektor pengelasan, ya, di bidang pengelasan di Korea dengan visa E7. Ada nggak sih itu? Nah, jawabannya ada. Oke semuanya, kita kembali lagi di channel kami Advokat Indonesia di Korea bersama dengan Bapak Tarigan. Pada hari ini ingin kembali mengulas mengenai beberapa regulasi yang sudah pernah kami unggah sebelumnya, dan saat ini tentunya kami akan kembali dengan update-update terbaru mengenai khususnya peluang kerja di sektor welder dengan visa E7 ya, yang sekarang ini mungkin lagi rame juga di sosial media di Indonesia. Juga banyak yang bertanya kepada kami mengenai bagaimana sih ini visa weldernya ini gimana, biayanya berapa dan lain-lain. Banyak sekali yang dipertanyakan kepada kami khususnya pada akhir-akhir ini. Dan di sesi sekarang ini kami akan memberikan sedikit penjelasan supaya teman-teman juga bisa lebih tahu tentang bagaimana sebenarnya peluang kerja ini bisa dilakukan. Mungkin langsung saja bisa Pak Tarigan menjelaskan secara langsung. Ya, terima kasih Mas Randy ini dan teman-teman yang menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Nah, jadi memang teman-teman sekitar 9 bulan yang lalu pun kami melalui video kami di sini itu sempat menginformasikan ada peluang kerja di sektor industri perkapalan, khusus bidang pengelasan, pekerjaan pengelasan. Jadi teknisi pengelasan, lebih tepatnya seperti itu. Nah, 9 bulan yang lalu memang regulasinya itu mensyaratkan persyaratan untuk mengikuti, mengajukan melamar pekerjaan ini sangat tinggi. Kenapa? Karena disyaratkan minimal S1. Nah, S1-nya pun itu harus yang terkait dengan teknik. Jurusan teknik. Dan kalaupun misalnya dia ada D3, tetapi dengan pengalaman, waktu itu diminimalkan 3 tahun. Oleh karena itu, tidak mudah untuk melamar, apalagi punya latar belakang S1, kemudian pengalaman minimal 2 tahun untuk weldernya. Waktu itu untuk S1-nya 1 tahun cukup gitu ya. Nah, ternyata ada perubahan juga. Artinya bisa jadi tidak ada ya banyak orang yang berkualifikasi sedemikian. Sehingga demikian sepertinya itu standarnya itu atau kualifikasinya itu agak diturunkan. Sehingga pertama untuk sektor welder ini khusus di industri perkapalan. Jadi teman-teman kami bicara ini adalah welder di sektor perkapalan. Oleh karena itu jika ada tawaran-tawaran yang lain, ya misalnya kamu bekerja di pengelasan, nanti di pabrik atau di konstruksi gitu, jelas itu beda dengan welder yang kami bicarakan. Nah, jelas jenis pekerjaan di luar sektor welder di luar sektor perkapalan ini itu jenis visanya belum tentu E7. Ya, jadi misalnya kalau di pabrik, kalau pekerjaannya masih sama seperti yang dengan E9, makanya nggak mungkin di E7. Ya, apalagi misalnya di konstruksi. Nah, itu bukan E7. Nah, oleh karena teman-teman harus jeli untuk memastikan bahwa ini bicara welder di sektor perkapalan. Nah, di Korea ini, industri perkapalan itu dikuasai oleh 3 perusahaan besar raksasa yang namanya Hyundai, Samsung, dan Daewoo. Nah, perusahaan ini mereka menerima banyak order ya terkait dengan kapal, kapal bermacam-macam kapal. Jadi banyak sekali pekerjaan. Nah, teman-teman, setiap perusahaan ini itu mereka didukung oleh banyak perusahaan-perusahaan yang di sekitarnya kecil yang terafiliasi. Misalnya contoh saja lah, katakanlah Hyundai. Nah, Hyundai itu mereka menerima banyak order membuat kapal-kapal raksasa. Tetapi mereka nggak mengerjakan sendiri. Tetapi ada perusahaan-perusahaan kecil, menengah, yang mereka menjadi support untuk Hyundai itu. Jadi ada bagian-bagian dari kapal itu yang memang dikerjakan secara terpisah. Ataupun walaupun mereka justru menggunakan perusahaan-perusahaan ini yang mengelola orangnya. Bayangkan aja,
kalau misalnya Hyundai mengelola sedemikian banyak, dan kemudian pekerjaan kan nggak selalu terus-menerus ada. Iya. Nah, oleh karena itu lebih baik mereka menggunakan perusahaan-perusahaan afiliasi yang menyediakan tenaga kerja. Tapi mereka melakukan pekerjaan untuk Daewoo atau untuk Hyundai gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu ketika nanti ada tawaran bekerja di Hyundai, maksudnya bukan Hyundai-nya, tetapi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek yang dilakukan oleh Hyundai. Nah, inilah yang nanti ditawarkan kepada teman-teman untuk bekerja. Oke. Nah, jadi pertanyaan berikutnya adalah persyaratannya apa? Gitu. Iya. Persyaratan sekarang hanya 2. Pertama, itu pengalaman kerja 2 tahun di sektor welder, melakukan pekerjaan pengelasan. Oke. Kemudian yang kedua, mereka harus memiliki sertifikat keahlian welder ini melalui suatu mungkin pernah mengikuti pelatihan ya. Iya. Nah, sertifikat ini itu harus memiliki standar yang diakui oleh asosiasi offshore dan perkapalan Korea. Iya. Nah, standar itu biasa mereka merujuk kepada AWS, American Welding Association. Oke. Ya. Kemudian asosiasi welding yang di Eropa. ASME. Ya, kemudian ada asosiasi yang terkait asosiasi welding Korea. Oke. Asosiasi welding di Amerika, di Inggris, di Prancis. Nah, ini harus sesuai dengan standar mereka. Oke. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ini adalah klien-kliennya itu kelas dunia. Oleh karena itu mereka memastikan bahwa orang yang direkrut itu memenuhi kualifikasi. Oke. Nah, 2 itu aja sebenarnya persyaratan Cuma 2. awalnya, ya, persyaratan awalnya. Nah, kemudian pendidikannya bagaimana? Pendidikannya nggak disyaratkan lulus SMA bisa, ya, SMK bisa. Ya. Jadi cukup. Mungkin untuk bahasa sendiri gimana untuk bahasa? Apakah ada syarat minimal khusus? Enggak. Jadi saya 2 minggu yang lalu ya sempat berkunjung ke Hyundai juga. Kami melakukan kunjungan ke sana. Kita melakukan pengecekan langsung dan bicara langsung bahwa bahasa tidak dipersyaratkan. Bahasa tidak menjadi Oleh karena itu nggak ada usah khawatir. Tidak ada tes sebelum. Nggak ada tes bahasa, nggak ada. Yang ada adalah tes skillnya. Tes skillnya. Nah, jadi teman-teman tadi yang 2 persyaratan tadi, pengalaman kerja 2 tahun sama sertifikat itu adalah persyaratan untuk melamar. Oke. Cuma 2 itu. Iya, jadi kalau kita menganalogikan dengan S9 itu semacam preliminary-nya, preliminary test-nya. Iya. Kalau itu memenuhi baru bisa dikirimkan. Oke. Dikirimkan oleh misalnya apakah ada agensi yang ada di sana ke pihak yang ada di sini, nanti di-match-kan, baru dipilih. Oh, nanti mencoba. Oke, saya tertarik dengan orang ini memenuhi kualifikasi karena kan di situ ada 3G ya, kemudian ada 4G ya, kemudian ada 6G. Iya. Nah, kemudian nanti mereka menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian mereka nanti akan mengirim orang apakah langsung atau dengan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengetesan skill-nya. Jadi tidak mungkin hanya sekedar dokumen saja. Ada pengetesan. Jadi setelah nanti lulus tes itu nanti ada kan buktinya. Buktinya kemudian ini direkomendasikan dikirimkan ke pihak asosiasi perkapalan di sini. Kemudian mereka menerima, kemudian mereka menyatakan oke, orang ini sudah lulus. Kemudian nanti merekomendasikan ke kementerian yang terkait dengan ini, yaitu yang mengurus itu Kementerian Perindustrian ya di Korea. Ya, ini berhubungan dengan sektor perkapalan ini gitu. Nah, nanti kemudian mereka mendapat endorsement lagi, kemudian dokumen inilah nanti diajukan ke imigrasi. Jadi ada beberapa proses yang harus dilalui. Dan nanti dari pihak imigrasi menyetujui keluar CCPI, jadi kayak calling visanya gitu. Seperti E9 ya. Iya, CCPI-nya. Jadi setelah itu baru nanti diajukan di Jakarta dengan mengambil visa. Simpelnya begitu. Ya, jadi untuk prosesnya kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman yang tertarik dengan pekerjaan welder di sektor perkapalan ini. Nah, satu lagi mungkin yang sering juga dipertanyakan mengenai soal biaya. Iya. Nah, ini apakah sama dengan E9 ataupun ada khusus atau seperti Iya. Nah, pertama harus dipahami bahwa untuk
pekerjaan welder ini itu kan visanya E7. Ya. Jadi pasti beda dengan E9. Nah, sebenarnya E7 ini itu kan bisa diajukan langsung mandiri, sepanjang mandiri. Nah, tetapi karena ini mengalami kekhususan industri ini, mereka bukan hanya butuh 1-2 orang, tetapi dia membutuhkan banyak orang. Jadi 1 tahun itu butuh sekitar, kalau informasi yang kami terima itu waktu berkunjung ke Hyundai itu 5.000 orang. 5.000-an itu baru 1 perusahaan Hyundai. Dari 3 perusahaan raksasa. Iya, seperti itu. Nah, jadi mereka membutuhkan sedemikian banyak. Nah, kalau mereka merekrutnya satu persatu melamar dan lain sebagainya, itu kan repot. Ya, Oleh karena itu mereka melibatkan asosiasi. Okay. Nah, asosiasi ini mengorganize, nanti kemudian menunjuk pihak-pihak yang terkait, yang menjadi mungkin partner dari asosiasi ini untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, kemudian dari partner ini juga akan mempunyai partner di Indonesia. Okay. Nah, oleh karena itu ada pihak ketiga di sana, apakah P3MI atau agensi yang akan mungkin terlibat langsung. Paling tidak skenario yang sekarang yang kita tahu berdasarkan panduan yang kita baca itu seperti itu. Oleh karena itu berkaitan dengan biaya itu akan berbeda dengan yang E9. Maka ada kemungkinan biaya-biaya tertentu akan keluar dan bisa jadi terjadi hukum pasar. Kita melihat seperti E10. Seperti E10. E10 aja misalnya coba bayangkan itu ada, saya kurang tahu berapa jumlahnya, tetapi di pasar terjadi hukum pasar antara penawaran dan permintaan. Nah, ini yang menjadi perhatian buat teman-teman sendiri. Yang pertama adalah memastikan apakah saya memenuhi kualifikasi atau tidak. Itu dulu yang Iya. Nah, kalau nggak memenuhi kualifikasi, mau biaya berapapun nggak ada gunanya dibicarakan. Ya. Tetapi kalau misalnya katakanlah ada biaya, tetapi kan harus dihitung antara berapa saya bayar, misalnya harus mengeluarkan untuk proses perekrutan, tapi berapa yang kemungkinan saya terima, itu berlaku hukumnya saja seperti itu. Yang penting memenuhi persyaratan dulu sehingga tidak menjadi korban terhadap ketidaktahuan sendiri, itu bukan karena apa-apa. Ya kadang-kadang kan kita begitu tergoda. Nah, yang paling parah itu adalah ya saya bayar berapa saja, yang penting saya berangkat. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena jenis pekerjaan ini mengerjakan pekerjaan yang memerlukan skill. Dan itu kliennya adalah Hyundai. Kliennya Hyundai itu adalah perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi tidak mungkin maksudnya hanya sekedar nanti, yang penting bisa nanti enggak. Kenapa? Coba membayangkan suatu runtutan, misalnya perusahaan minyak Exxon. Ya, perusahaan raksasa itu mengorder misalnya FPSO, ya, atau perusahaan tanker, mintanya ke Hyundai. Nah, Hyundai ini membuat, kemudian mengsubkontrakkan juga beberapa pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan kecil menengah yang nanti merekrut teman-teman ini. Nah, kalau ditarik kan nanti kliennya kan sebenarnya Exxon. Nah, itu kan nggak mungkin. Standarnya hanya sekedar ya nanti bisa nggak. Oleh karena itu lebih baik teman-teman mempersiapkan diri, ya melengkapi dokumen-dokumennya. Nah, kalau memang memenuhi baru di apply. Tapi kalau nggak ada sama sekali, maka kecil kemungkinan. Dan ini bukan hanya untuk Indonesia, ada dari Thailand, ada dari Vietnam, ya, Kamboja, Sri Lanka, Sri Lanka. Nah, mereka ini sudah ada, dan dari negara-negara lain sudah banyak. Waktu saya mengunjungi ke Hyundai itu asramanya udah bagus sekali, dan mereka dari beberapa negara. Dan saya dengar juga katanya ini gajinya juga sangat wah ya daripada dengan pekerjaan yang lain. Nah, justru itu. Jadi gajinya itu sudah ada aturannya. Rule-nya itu adalah minimal 80% dari GNI, Gross National Income di Korea, di tahun sebelumnya. Jadi misalnya seperti sekarang untuk tahun ini, mereka pakai GNI tahun lalu. Tahun lalu GNI-nya Korea itu sekitar 40 juta won. 40 juta won kalau dikali 80% kan sekitar 32 jutaan sekian ya. Nah, itu dibagi 12, berarti sekitar 2,6 atau 2,7 juta untuk gajinya. Ya, itu minimumnya. Jadi nggak boleh rendah dari itu. Itu hanya gaji pokok minimumnya, karena paling rendah itu. Tidak termasuk lembur dan lain-lain, bahkan bisa lebih daripada itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang penasaran dengan gaji untuk pekerjaan sektor welder di perkapalan ini, bisa dibilang
minimal 80% dari GNA, GNA. rumusnya begitu ya. Rumusnya seperti Begitu ya. Nanti seperti apa itu kan hitungan di lapangan gitu ya. betul. Iya. Nah, Oke. Dan satu lagi terakhir mungkin yang paling penting untuk teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini dan merasa saya memiliki kualifikasi yang tadi sudah Bapak tarikan sampaikan. Nah, kira-kira gimana langkahnya teman-teman ini untuk bisa tercapai impiannya supaya bisa datang dan kerja di Korea ini, harus menghubungi ke siapa ataupun mungkin ada instansi yang harus dihubungi seperti apa? saya kira berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri itu kita harus merujuk kepada instansi yang berwenang ya. Oleh karena itu kalaupun ada informasi peluang-peluang seperti ini, lebih baik menghubungi katakanlah dinas ketenagakerjaan setempat, ya BP2MI-nya, bisa menghubungi, menanyakan bagaimana kebenaran informasi jika ada peluang-peluang kerja seperti ini. Karena kita percaya bahwa pemerintah kita juga berusaha untuk mencari peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian tentunya dari pemerintah kita juga mempunyai informasi walaupun tidak komplit, tetapi paling tidak mengetahui beberapa informasi yang bisa menjadi panduan dan bisa mengarahkan teman-teman apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kalaupun berkonsultasi dengan kita terbuka, tetapi kita berbeda dengan pemerintah. Kita memberikan layanan konsultasi secara profesional, dan itu yang menjadi pertimbangan sebagai perbedaannya. Ya. Oke, mungkin seperti itu untuk teman-teman informasi dari kami. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang tertarik dengan pekerjaan di bidang ini, silakan boleh langsung untuk berkonsultasi dengan instansi yang terkait. Dan apabila teman-teman yang ingin mendapatkan konsultasi secara profesional dari kami, membuat reservasi dulu, membuat appointment, karena kita menerima beberapa waktu juga dan kita nggak selalu bisa memberi respon. Betul, jadi kita membuat reservasi ya, misalnya appointment jam berapa nanti ada, baru nanti kita bisa langsung kita menangani. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada hari ini mengenai regulasi terbaru dan juga syarat-syarat untuk bekerja welder di sektor perkapalan ini. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin memakai Facebook dan sosial media lainnya, bisa juga untuk like Facebook kami untuk tidak ketinggalan berita atau update terbaru mengenai keimigrasian dan juga ketenagakerjaan di Korea dan juga di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel kami, subscribe dan share. Di-share. Karena informasi ini juga pasti banyak yang membutuhkan dan juga bertanya tentunya. Ya. Semoga di video singkat kali ini kami bisa memberikan sebuah gambaran untuk teman-teman mengenai pekerjaan di sektor perkapalan welder ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.